Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik. Kita akan belajar kembali seputar fitofarmaka. Hari ini materi kita seperti yang kalian lihat di samping saya. Ini judulnya materi uji praklinik ya. Tapi sebenarnya seperti apa sih uji praklinik itu dan digunakan untuk apa uji praklinik itu di kehidupan kita sehari-hari, jangan hanya teori gitu ya. Nah, coba nanti kita akan coba belajar bersama gitu ya terkait materi uji praklinik ini. Sebenarnya ini juga merupakan lanjutan dari materi kita yang kemarin, masih ada hubungannya gitu ya, karena di persyaratan mutu itu juga akan mempengaruhi atau termasuk ke dalam uji praklinik ini gitu. Langsung saja kita mulai di slide pertama. Baik, pada slide ini disebutkan tahapan pengembangan obat tradisional ya. Di sini ada jamu, OHT, dan fitofarmaka. Coba kita lihat satu persatu. Untuk jamu, untuk labelnya Anda bisa lihat di sebelah sini ya. Ini label jamu gitu ya. Nah, ini jamu itu harus ada pengujian atau pembuktian gitu ya. Berdasarkan apa? Hanya berdasarkan empiris. Jadi keterangan secara turun-temurun dari nenek moyang gitu ya. Itu untuk jamu cukup gitu. Tapi pada jamu juga harus dilakukan uji mutu produk jadi gitu kan ya. Kemudian obat tradisional lainnya selain jamu, di sini ada obat herbal terstandar atau kita singkat biasanya dengan OHT, begitu ya. Nah, di OHT ini pembuktiannya harus sudah secara praklinik, jadi diuji toksisitasnya dan khasiatnya. Dan bahan bakunya harus sudah terstandar. Artinya apa? Artinya antara bahan baku satu dengan bahan baku lainnya itu isinya sama. Jadi udah standar begitu ya. Iya, next level dari jamu nih ya. Kemudian uji mutu produk jadi juga dilakukan pada OHT ini. Nah, yang paling tinggi tingkatannya gitu ya. Di sini ada fitofarmaka. Nah, fitofarmaka ini selain pembuktiannya secara praklinik, dia juga harus melewati uji klinik. Nah, ya kan? Uji klinik ini ada beberapa fase atau tahapan gitu. Nah, selain itu, dia juga harus melewati uji mutu, bahan baku dan produk jadinya harus sudah terstandar. Jadi, dari tingkatan ini saja kita tahu bahwa level yang paling aman untuk kita bisa konsumsi gitu ya, sesuai dengan dosis tentunya ya, itu adalah di produk fitofarmaka. Tentu tidak mudah untuk memperoleh fitofarmaka, tapi Indonesia sendiri sudah ada beberapa produk yang mengeluarkan obat tradisional di tahapan fitofarmaka ini gitu. Tapi untuk saat ini kita akan membahas tentang uji prakliniknya. Jadi kalau misalkan dipendekkan lagi ya, lintasan pengembangan obat atau penelitian produk obat tradisional itu mulai dari standarisasi bahan baku ya. Standarisasi bahan baku, kemudian ada uji preklinik. Uji preklinik ini meliputi uji toksisitas seperti yang tadi, dan uji khasiat-khasiat ini bisa dilihat dari uji farmakodinamiknya. Gitu ya. Setelah melewati ini akan ada uji klinik. Uji klinik ini harus melewati fase 1 sampai dengan fase 4. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang yang tengah ini, uji praklinik. Untuk materi kita selanjutnya, insya Allah kita akan membahas di uji kliniknya, gitu ya. Di sini saya lebih menekankan ke toksisitas ya, uji toksisitas. Dan farmakodinamik saya rasa kalian juga sudah mendapatkan ya di materi lain gitu ya, di semester yang lalu gitu. Atau kalian kan sudah melewati praktikum farmakokinetik gitu ya. Farmakokinetik kan berhubungan satu dengan yang lain gitu ya. Jadi itu juga sudah menjadi praktek langsung gitu untuk penerapan uji farmakodinamiknya. Jadi di sini saya akan lebih menekankan ke uji toksisitas.
Nah, metode uji praklinik pada OHT. Ini judul yang saya ambil selanjutnya karena saya rasa untuk penerapannya akan lebih mudah memahami jika kita membahas tentang metodenya, gitu ya. Saya di sini mengambil panduan dari Peraturan Kepala BPOM nomor HK.05.01.1384 tentang apa? Tentang kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jadi, karena uji praklinik ini diperuntukkan selain uji klinik ya, tapi yang paling dekat adalah uji klinik, maksudnya produk fitofarmaka, yang paling dekat adalah produk OHT yang hanya mensyaratkan uji praklinik ya. Jadi di sini yang saya beri warna berbeda adalah OHT. Diharapkan kita akan mengetahui bagaimana peran uji praklinik pada registrasi atau penyetujuan obat herbal terstandar ini, gitu ya. Nah, di sini kok tiba-tiba ada formulir TC gitu ya. Jadi berdasarkan peraturan yang saya sebutkan barusan, nah di situ sebenarnya ada 4 formulir, mulai dari TA sampai dengan TD. Tapi menurut saya yang paling mengena pada materi kita hari ini itu adalah cuplikan yang ada pada formulir TC, terutama pada poin nomor 6, yaitu metodologi uji klinik atau uji praklinik dan atau klinik ini maksudnya ya, untuk obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Karena kita tujuannya di OHT, di sini kita akan membahas hanya di poin 6.1, yaitu uji praklinik gitu. Baik, nah di sini kita coba melanjutkan ya dari poin yang barusan kita sampaikan, yaitu uji praklinik di 6.1. Isinya seperti apa sih? Ternyata di peraturan Perka BPOM tadi ya, peraturan kepala BPOM tadi, di sini poin 6.1 menunjukkan uji praklinik atau uji toksisitas dan uji farmakodinamik. Persis kan yang kita tadi di awal sudah sebutkan gitu ya. Nah, uji toksisitas itu dimaksudkan untuk mencari ada atau tidaknya pengaruh toksik dari bahan berkhasiat dan spektrum toksisitas pada hewan coba. Metode penelitian dan hewan coba atau jaringan atau organ yang digunakan ini disesuaikan dengan uji toksisitas, antara lain ada toksisitas dosis tunggal, dosis berulang, pada sistem reproduksi dan teratogenisitas, dan yang terakhir karsinogenisitas. Ini adalah uji toksisitas yang distandarkan ya, jadi yang harus dilakukan untuk pendaftaran obat herbal terstandar ya. Nah, uji farmakodinamika, nah ini yang saya sampaikan juga di awal, sebenarnya kalian juga sudah pernah melakukan praktek ini ya, sepertinya di semester yang lalu gitu kan. Jadi uji farmakodinamik merupakan laporan uji preklinik secara in vitro pada organ atau jaringan atau secara in vivo pada hewan atau pada model penyakit di mana obat tersebut diharapkan dapat bekerja. Metode penelitian dan hewan coba atau jaringan atau organ yang digunakan ini harus disesuaikan dengan efek farmakodinamik bahan berkhasiat. Nah, uji farmakodinamik ini bisa meliputi mekanisme dan spesifitas kerja bahan berkhasiat, efek bahan berkhasiat terhadap berbagai organ, kemudian mula kerja, efek puncak, dan masa kerja bahan berkhasiat. Hubungan dosis sampai dengan intensitas efek obat, dan yang selanjutnya toleransi dan ketergantungan, interaksi obat, efek terapi obat terhadap hewan coba yang dibuat sakit. Ya, jadi tahapannya untuk perolehan izin OHT ini memang sangat panjang. Salah satu yang harus dilalui memang uji praklinik ya, tidak hanya toksisitas tapi harus uji farmakodinamik. Nah, tapi di sini saya akan lebih memfokuskan ke uji toksisitasnya. Untuk uji farmakodinamiknya, saya rasa kalian sudah pernah mempelajari di materi-materi yang sebelumnya. Bisa dilihat kembali. Nah, pedoman uji toksisitas non-klinik ya atau praklinik ya, secara in vivo ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan uji keamanan
pengembangan obat baru, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan. Nah, inilah yang kita akan highlight. Ya, jadi kita akan bahas, coba pelajari bersama di sini. Baik, mari kita definisikan terlebih dahulu ya, uji toksisitas itu apa gitu. Uji toksisitas itu merupakan suatu uji untuk mendeteksi efek toksik suatu zat pada sistem biologi dan untuk memperoleh data dosis sampai dengan respon yang khas dari sediaan uji gitu ya. Nah, uji toksisitas menggunakan hewan uji ini sebagai model berguna untuk melihat adanya reaksi biokimia, kemudian ada reaksi fisiologi dan reaksi patologi pada manusia ya, terhadap suatu sediaan yang sedang diujikan gitu ya. Nah, hasil uji toksisitas ini tidak dapat digunakan secara mutlak untuk membuktikan keamanan suatu bahan atau sediaan pada manusia, namun dapat memberikan petunjuk adanya toksisitas relatif dan membantu identifikasi efek toksik bila terjadi pemaparan pada manusia gitu ya. Nah, di slide ini kita akan tahu faktor-faktor apa saja sih yang menentukan uji toksisitas secara in vivo itu. Nah, yang pertama adalah pemilihan spesies hewan uji, galurnya dan jumlah hewannya. Kemudian, cara pemberian sediaannya. 3. Pemilihan dosis ujinya. 4. Efek samping sediaan uji. Dan yang terakhir, teknik dan prosedur pengujian termasuk cara penanganan hewan selama masa percobaan ini. Gitu. Untuk uji toksisitas non-klinik secara in vivo ini juga ada beberapa kriteria ya, atau beberapa model gitu. Ada beberapa model. Ini sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang pedoman uji toksisitas non-klinik secara in vivo ya. Tapi mungkin di sini pada hari ini kita tidak akan membahas ke-10 macam model pengujian toksisitas ya, yang hanya kita bahas, akan coba bahas itu yang hanya berwarna kuning gitu ya. Karena ini mungkin lebih mengena ke produk-produk atau sediaan obat tradisional, terutama yang OHT itu gitu ya. Ini yang pertama ada uji toksisitas akut oral, kemudian uji toksisitas subkronik oral, uji toksisitas kronik oral, dan uji teratogenisitas. Nah, seperti apa ini? Mungkin kalian, ini kan tidak ada sepertinya di slide awal saat kita membahas tentang bagaimana registrasi OHT gitu ya. Di situ kan hanya tercantumkan uji toksisitas terhadap dosis tunggal, dosis berulang kan gitu. Mana ini tulisannya dosis tunggal dan dosis berulang? Nah, memang yang disampaikan pada peraturan sebelumnya itu hanya materi secara umum. Nah, dosis tunggal, dosis berulang nanti akan dijelaskan pada masing-masing uji toksisitas di sini. Ya. Padahal uji toksisitas di sini ini bisa jadi rujukan untuk penerapan pengujian toksisitas gitu. Jadi kita tetap menggunakan Perka BPOM yang nomor 7 tahun 2014 ini untuk mengetahui toksisitas dari sediaan uji obat tradisional kita. Baik, kita coba definisikan terlebih dahulu ya. Jadi, uji toksisitas akut oral itu merupakan pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemberian sediaan uji yang bisa diberikan secara oral dalam dosis tunggal atau dosis berulang yang diberikan dalam waktu 24 jam. Gitu.
Adapun prinsip dan tujuan dari uji ini, yang pertama kita bahas tentang prinsipnya ya. Jadi prinsipnya sediaan uji dalam beberapa tingkat dosis ini diberikan pada beberapa kelompok hewan uji. Nah, dengan 1 dosis per kelompok. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap ada tidaknya efek toksik dan kematian. Hewan yang mati selama percobaan dan yang hidup sampai akhir percobaan diotopsi untuk dievaluasi adanya gejala-gejala toksisitas. Sehingga tujuannya adalah untuk mendeteksi toksisitas intrinsik suatu zat, untuk menentukan organ sasaran, kepekaan spesies, memperoleh informasi bahaya setelah pemaparan suatu zat secara akut ya. Akut kan cepat gitu ya. Kemudian memperoleh informasi awal yang dapat digunakan untuk menetapkan tingkat dosis. Jadi dosis maksimal yang bisa diberikan gitu ya. Kemudian merancang uji toksisitas selanjutnya, memperoleh nilai LD50 suatu bahan atau sediaan, serta untuk menentukan penggolongan bahan sediaan dan pelabelan. Di sini mungkin Anda bisa melihat ya, adanya urutan yang bisa dilakukan saat pengujian ya. Experimental design, sample collection, sample processing, data generation, data analysis sampai dengan sample storage. Ya, ini saya kira juga sudah jelas ya. Nah, uji toksisitas yang kedua ini adalah uji toksisitas subkronis oral. Tadi akut, sekarang subkronis oral. Apa itu? Coba kita simak bersama. Baik, kita coba definisikan terlebih dahulu ya. Jadi, uji toksisitas subkronik oral itu merupakan suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji dengan dosis berulang yang diberikan secara oral pada hewan uji selama sebagian umur hewan ya. Jadi hanya pada batas tertentu saja gitu. Tapi tidak lebih dari 10% seluruh umur hewan gitu. Nah, ini definisinya. Untuk prinsipnya, yang pertama ini sediaan uji dilakukan dalam beberapa tingkat dosis ya. Selanjutnya diberikan setiap hari pada beberapa kelompok hewan uji, 1 dosis per kelompok selama 28 atau 90 hari. Bila diperlukan ditambahkan kelompok satelit untuk melihat adanya efek tertunda atau efek yang bersifat reversible gitu. Selama waktu pemberian sediaan uji, hewan harus diamati setiap hari untuk menentukan adanya toksisitas. Hewan yang mati selama periode pemberian sediaan uji ini bila belum melewati periode rigor mortis atau kaku gitu ya, segera diotopsi dan organ serta jaringannya diamati secara makropatologi dan histopatologi gitu. Pada akhir periode pemberian sediaan uji, semua hewan yang masih hidup itu dilakukan otopsi. Pengamatan dilakukan secara makropatologi pada setiap organ dan jaringan. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan hematologi, biokimia, klinis, dan histopatologi ya. Sedangkan untuk tujuannya di sini disebutkan bahwa memperoleh informasi adanya efek toksik zat yang tidak terdeteksi pada uji toksisitas akut. Informasi kemungkinan adanya efek toksik setelah pemaparan sediaan uji secara berulang dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Informasi dosis yang tidak menimbulkan efek toksis atau no observed adverse event level atau no AL, mempelajari adanya efek kumulatif dan efek reversibilitas. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada uji toksisitas kronis oral ya. Jadi kita udah tahu toksisitas akut, kemudian subkronis akut, dan yang sekarang kronis ya. Apa bedanya?
Nah, secara definisi, untuk uji toksisitas kronik oral ini, pengujiannya untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji secara berulang sampai seluruh umur hewan. Ini bedanya dengan subkronis yang lalu gitu ya. Jadi hanya sebagian untuk subkronis, tapi ini untuk seluruh umur hewan. Secara prinsip, uji toksisitas kronis pada prinsipnya itu sama dengan toksisitas subkronis, tapi sediaan uji ini diberikan selama tidak kurang dari 12 bulan, gitu ya. Tujuannya untuk mengetahui profil efek toksisitas setelah pemberian sediaan uji secara berulang selama waktu yang panjang. Bisa menetapkan tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksik atau NOAEL. Uji toksisitas kronis harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh informasi toksisitas secara umum, meliputi efek neurologi, fisiologi, hematologi, biokimia klinis, dan histopatologi. Nah, yang keempat, di sini ada uji teratogenisitas. Secara definisi, uji teratogenisitas ini merupakan pengujian untuk memperoleh informasi adanya abnormalitas fetus yang terjadi karena pemberian sediaan uji selama masa pembentukan organ fetus atau masa organogenesis, gitu ya. Abnormalitas fetus ini ada dua ya indikasinya. Abnormalitas bagian luar fetus secara morfologi dan jaringan lunak serta kerangka fetus. Pada prinsipnya, pemberian sediaan uji dalam beberapa tingkat dosis pada beberapa kelompok hewan bunting selama paling sedikit masa organogenesis dari kebuntingan. 1 dosis per kelompok. 1 hari sebelumnya waktu melahirkan, induk dibedah. Jadi H-1 sebelum melahirkan, induk tikus dibedah, uterusnya diambil dan dilakukan evaluasi terhadap fetus. Ya. Dicek apakah ada abnormalitas terhadap fetusnya atau tidak. Gitu ya. Nah, baik ya. Itu tadi gambaran sekilas tentang uji toksisitas ya. Untuk ketentuan dan pedoman uji toksisitas ini semuanya baik mulai dari metodenya, cara penentuan dosisnya, perlakuannya seperti apa itu diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang pedoman uji toksisitas non-klinis secara in vivo. Nah, sekarang kita coba berhitung ya. Jadi, karena kita akan melakukan pengujian pada hewan coba ya untuk dilihat dosis toksisnya berapa gitu ya. Dan nantinya ini kan akan dilakukan pada atau dikonversikan, disesuaikan dosisnya pada manusia gitu kan ya. Untuk tahapan selanjutnya atau mungkin tahapan masih di praklinik tapi dengan uji hewan coba yang lain gitu, entah dari mencit ke tikus atau dari tikus ke kelinci, dari kelinci ke kera dan seterusnya gitu. Jadi kita ingin belajar bagaimana cara mengkonversi dosis yang dilakukan pada pengujian dengan menggunakan hewan coba. Nah, seperti ini nih ya. Ini kan kalian sudah bisa melihat ini ada 2 keterangan ya yang di bagian baris pertama. Ini mencit, tikus, marmut, kelinci, kera, anjing, dan manusia. Nah, di bawahnya ini adalah bobot standar yang dilakukan perbandingan ya, konversi dosis ya. Jadi untuk 20 gram mencit ini yang standarnya gitu ya. Jadi nanti misalkan mencitnya lebih dari ini, jadi
nanti dikonversikan saja gitu ya. Tapi yang menjadi standar bobot pada tabel konversi ini, konversi dosis ini maksudnya, yang sudah tertera di kolom ini ya, atau di tabel ini gitu ya. Nah, ini adalah konversinya, perbandingannya gitu ya. Jadi untuk mencit ke mencit ini kan sama ya, jadi 1. Tapi tikus ke mencit itu dikalikan 0,14 dan seterusnya gitu ya. Dengan bobot standar ya. Ada masing-masing parameter. Oke, baik. Kita langsung praktek ya. Jadi di sini ada contoh soal. Mungkin kalian akan lebih lebih paham bagaimana penerapan uji praklinik ini. Kita kan harus menentukan dosis konversi gitu ya. Jika kita akan menguji pada hewan coba yang berbeda dari literatur yang ada. Misal nih, seorang peneliti akan melakukan uji analgetik suatu ekstrak menggunakan hewan coba mencit. Dosis yang digunakan dalam penelitian tersebut mengacu pada penelitian sebelumnya, yaitu menggunakan hewan coba tikus dengan dosis 200 mg per kilogram berat badan tikus. Berapa dosis yang digunakan pada penelitian ini bila menggunakan mencit dengan berat badan 22 gram dan 25 gram. Nah, itu. Jadi sebelumnya peneliti merujuk pada penelitian sebelumnya tentang dosis tikus 200 mg per kilogram berat badan. Saat ini peneliti ingin melakukan pengujian pada mencit gitu ya. Bagaimana jawabannya? Ya, jawabannya sudah ada di bawahnya sebenarnya. Cuman kita akan coba membahas ya, bagaimana maksud dari jawaban ini gitu. Jadi yang pertama, dosis tikus 200 mg per kilogram ini ya, dari penelitian sebelumnya kita tulis. Artinya standar bobot tikus pada tabel konversi yang sebelumnya berapa? Masih ingat? Ya, 200 gram ya. Jadi untuk tikus standar yaitu 200 gram, berapa dosis yang dibutuhkan? Ternyata setelah dihitung, dosis yang dibutuhkan adalah 40 mg. Kemudian akan dikonversi ke dosis mencit 20 gram. Nah, 0,14 ini dapat dari mana? Coba kita lihat di slide sebelumnya ya. Kita coba cek kembali. Nah, ini dia. Ini yang tadi saya katakan, untuk tikus itu standarnya 200 gram. Dengan mencit standarnya adalah 20 gram. Nah, 0,14 dapat dari mana? Dari sini. Jadi konversi antara tikus ke mencit itu adalah 0,14. Kalau tikus ke manusia itu 56,0. Kalau mencit ke manusia 384,6. Kalau mencit ke kelinci 27,8. Dan seterusnya gitu ya. Sekarang kasus kita ini adalah tikus 200 gram dikonversikan ke mencit 20 gram standarnya ya. Coba kita kembali. Nah, di sini 0,14 dikalikan dengan berapa? Ya, dosis yang sudah dikonversi tadi ya, untuk berat badan standar tikus ya, 200 gram, maka ya diperoleh atau didapatkan 5,6 mg. Dosis mencit dengan berat badan 22 gram. Nah, ini tinggal dikali silang saja, dikonversikan. Jadi 22 per 20 kali 5,6 mg. Hasilnya adalah 6,16 mg. Ya. Jadi jika 20 gram itu diperlukan 5,6, kalau 22 gram berapa? Nah, seperti itu saja sebenarnya. Sederhana perhitungannya. Tapi Anda jika tidak teliti, ini pasti akan tertukar. Jadi mohon teliti lagi ya. Dosis mencit dengan berat badan 25 gram berapa kebutuhan dosisnya? Sama ya, jadi 25 per 20 kali 5,6 mg. Hasilnya adalah 7 mg.
Nah, ini masih ada contoh soal lagi nih, banyak contoh soal ya. Jadi, silakan kalian pause dulu untuk video ini, gitu ya. Coba kalian pahami betul-betul berapa jawaban untuk pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2 ini. Konversikan saja sih sebenarnya. Ingat prinsipnya harus diubah dulu ya, jika yang diminta adalah konversi ke dosis di hewan lain, gitu. Jadi silahkan kalian coba kerjakan ini, kemudian tulis jawabannya di kolom komentar video ini, gitu ya. Bagi orang yang beruntung, nanti akan saya berikan saldo OVO. Ya, lumayan kan buat beli GrabFood mungkin ya, pada periode 1 minggu ini. Jadi dijawab ya, berapa hasil dari pertanyaan nomor 1 maupun nomor 2 ya. Jadi seminggu ke depan ini sampai dengan 1 November 2020 ya. Silahkan. Lumayan kan? Oke, baik, demikian materi uji praklinik kita hari ini kita sudah selesaikan ya. Silakan dibaca-baca kembali dan dilihat untuk kelas ilmunya gitu ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi tetap jaga sehat, tetap semangat. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.